Di dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Yang maknanya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah sejak penciptaan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan-bulan tersebut. Di antara bulan haram itu jamaah sekalian adalah bulan Rajab. Ya. Maka kita harus memperhatikan beberapa nasihat para ulama agar kita tidak termasuk dari orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi sunnah, menyelisihi syariat agama ini yang banyak orang-orang melakukannya. Di antara perkara-perkara yang menyelisihi sunnah yang banyak dilakukan oleh orang pada bulan Rajab ini, yang pertama adalah mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Ya. Ada orang-orang yang mengkhususkan puasa pada malam pada 1 Rajab atau 15 Rajab, ya. Padahal tidak terdapat satu hadis pun yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun riwayat dari para sahabat yang menunjukkan keutamaan pengkhususan puasa Rajab. Yang disyariatkan hanyalah puasa-puasa sunnah yang juga berlaku di bulan lainnya. Ya, Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15, puasa Daud, ya. Itu silahkan di bulan Rajab, juga ada di bulan-bulan lainnya. Diriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an melarang puasa Rajab karena menyerupai praktek kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya. Dikatakan dari Kharashah bin Al-Hur, dia mengatakan, aku melihat Umar memukul tangan orang-orang yang mengagungkan Rajab hingga mereka meletakkannya ke makanan, lalu mengatakan, makanlah, sesungguhnya hanyalah bulan Rajab hanyalah bulan yang diagungkan oleh orang-orang jahiliyah. Artinya jangan melakukan puasa-puasa khusus, puasa-puasa tertentu, ya, di bulan Rajab ini. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berpuasa 3 bulan berturut-turut. Rajab, Sya'ban, Ramadan, artinya full berpuasa. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang, beliau tidak pernah juga berpuasa Rajab sama sekali dan tidak pula menganjurkan untuk mengkhususkannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini perkara yang harus kita perhatikan. Tidak boleh mengkhususkan Rajab dengan puasa-puasa tertentu. Biasanya kan ini disebar di WA, di mana begitu, ya. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah juga menyebutkan tidak terdapat hadis sahih yang dapat dijadikan hujjah, dalil tentang keutamaan bulan Rajab, baik itu puasanya, pengkhususan puasa di dalamnya maupun sholat malam tertentu di bulan Rajab, ya. Jadi tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Yang kedua, apa perkara-perkara yang menyelisihi sunnah yang sering dilakukan oleh orang-orang pada bulan
Rajab, yakni mengkhususkan umrah Rajab. Nah, jadi ada orang-orang yang mengkhususkan umrah Rajab atau membuat paket umrah Rajab. Nah, kalau seandainya bertepatan dia dapat cutinya di bulan Rajab lalu dia umrah, silahkan, tidak apa-apa. Dia sudah nunggu di Makkah, di Madinah misalnya 5 hari, 4 hari, kemudian berangkat ke Makkahnya pas ketepatan Rajab, tidak ada pengkhususan niat dari awal, maka falyatafaddal, silahkan. Itu tidak dilarang, itu tidak tercela. Nah, dan hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melaksanakan umrah di bulan Rajab sebagai pengkhususan. Ya, dikatakan dari Urwah bahwa Aisyah mengatakan, ma'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umratan illa wa huwa syahid, ay hadirun ma'ah. Rasulullah tidak pernah melakukan umrah kecuali aku menyertainya, kata Aisyah. Dan beliau tidak pernah berumrah di bulan Rajab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa diamnya Ibnu Umar atas pernyataan Aisyah menunjukkan bahwa beliau tidak mengingkarinya, gitu ya. Nah, jadi tidak ada pengkhususan umrah dan tidak ada keutamaan khusus umrah Rajabiyah. Ya, baik. Yang ketiga, penyembelihan atirah, dzabihatu al-atirah. Ya, tradisi menyembelih hewan, menyembelih kambing di bulan Rajab dan menjadikannya sebagai hari raya, perayaan-perayaan khusus, maka ini merupakan praktik kebiasaan orang-orang jahiliyah. Nah, sembelihan itu dikatakan atirah. Sementara Nabi sebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, la fara'a wa la atirah. Tidak ada syariat fara' dan tidak ada pula atirah. Jadi mengkhususkan, menyembelih dan makan-makan besar pada bulan Rajab, menyembelih kambing, itu namanya atirah. Dan ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Mayoritas ulama, jumhur ulama termasuk Al-Imam Ahmad rahimahullah menegaskan bahwa praktik ini telah dibatalkan oleh Islam, sehingga tidak boleh mengkhususkan penyembelihan atau pengagungan hari tertentu di bulan Rajab. Ya. Nah, jadi ini jamaah sekalian, a'azzani Allahu wa iyyakum. Yang keempat, apalagi kebiasaan-kebiasaan yang ini menyelisihi sunnah. Mengkhususkan salat pada malam 27 Rajab. Maka salat yang dilakukan pada malam 27 Rajab, qiyamul lail mereka, atau terkadang ya macam-macam, buat bubur Rajab ya, sampai kita kan ada seperti itu, beraneka ragam. Nah, ada yang menyebutnya sebagai salat malam Mi'raj. Maka ini menyelisihi sunnah dan tidak ada contohnya dari generasi ulama terdahulu, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan klaim yang menyebutkan Isra Mi'raj terjadi pada 27 Rajab ini juga tidak memiliki sandaran yang kuat. Ya, Abu Syamah rahimahullah mengatakan pernyataan bahwa Isra terjadi di bulan Rajab adalah kebohongan yang nyata menurut para ahlul hadis. Ada yang khilaf mereka, ada yang mengatakan sebenarnya Isra Mi'rajnya Nabi 27 Rabiul Awal, seperti yang disampaikan oleh Syekh Dr. Abdul Wahid tadi dalam khutbah beliau. Namun pun demikian tidak ada anjuran untuk membuat perayaan-perayaan. Sama seperti lahirnya Rasulullah
Yang sahihnya 9 Rabiul Awal, tapi yang masyhurnya 12 Rabiul Awal. Namun demikian, tidak ada anjuran untuk membuat perayaan-perayaan. Dan hadis yang dijadikan dalil tentang keutamaan malam Mi'raj itu adalah hadis-hadis yang lemah, bahkan maudhu', yaitu palsu. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, di antaranya itu riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Hajar dan Al-Qari. Dan di antara perkara-perkara yang menyelisihi sunnah pada malam 27 Rajab itu, mereka melakukan perkumpulan, menyalakan lampu secara berlebihan, dan membuat makanan-makanan khusus. Di tempat Bapak ada bubur Rajab. Ada sebagian tempat seperti itu. Warna-warni dia. Ya, dibuat perayaan-perayaan penyambutan khususnya. Maka Al-Imam Al-Qari mengatakan tidak diragukan lagi bahwa ini adalah perkara yang menyelisihi sunnah, menyelisihi ajaran Rasulullah, perkara yang bid'ah dan perbuatan yang mungkar karena mengandung pemborosan dan menyerupai orang-orang yang menyembah api. Nah, yang kelima di antara perkara yang menyelisihi sunnah adalah melakukan sholat raghaib pada bulan Rajab. Ya. Sholat raghaib adalah sholat 12 rakaat yang dikerjakan pada malam Jumat pertama bulan Rajab. Nah, jadi tadi malam ada beberapa segelintir kaum muslimin yang melakukan itu. Dan hadis yang menjelaskan tentang ini adalah hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Bila syakin, tidak ada keraguan padanya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, ya, wahtajja bihi al-ulama ala karahati hadhihi as-salati al-mubtadi'ati allati tusamma ar-raghaib. Qatalallahu wadi'aha wa mukhtari'aha. Ya. Fa innaha bid'atun munkaratun minal bid'i allati hiya dhalalatun wa jahalah. Wa fiha munkaratun zahirah. Ya, kata beliau, salat raghaib adalah perkara bid'ah yang mungkar. Semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang yang mengada-ngadakannya. Itu mengandung kebodohan dan kemungkaran yang nyata. Ibnu Rajab mengatakan tidak ada satupun salat khusus di bulan Rajab, dalil-dalil yang sahih tidak ada. Seluruh hadis tentang salat raghaib adalah dusta dan batil. Ya. Padahal ini ahlul hadis ini yang berbicara nih. Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pun demikian, mereka tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang. Itu perkara-perkara yang menyelisihi sunnah pada bulan Rajab. Namun bulan Rajab adalah bulan haram yang tentunya ibadah-ibadah yang kita lakukan di sana berlipat ganda pahalanya, maka perbanyaklah amal saleh. Tidak ada pengkhususan. Silakan mau sholat malam, dia mau berpuasa Senin Kamis, puasa Daud, dia mau puasa Ayyamul Bid, maka dipersilakan, tidak apa-apa. Silakan dia perbanyak amal saleh. Dia mau mengkhatamkan tilawah Al-Quran, silahkan, tidak apa-apa. Yang terpenting adalah tidak ada bentuk pengkhususan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengikuti al-haq. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.